Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji lengkap, utuh, total hanya milik Allah Subhanahu wa taala, hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Dialah pencipta segala sesuatu, pemilik yang mengurus segala-galanya. Dialah Allah yang menguasai segala sesuatu dengan sempurna. Tidak ada satupun yang lepas dari genggamannya. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinnya. Tidak ada sesuatu pun yang tidak bergantung kepadanya. Apa yang Allah kehendaki mutlak pasti akan terjadi, tanpa ada yang bisa menghalanginya sedikit pun juga. Dan apapun yang tidak Allah kehendaki tidak akan pernah terjadi, walaupun seisi jagad ini menginginkannya. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang maha gagah, yang maha perkasa, yang maha baik, yang kebaikannya menyelimuti segala-galanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga salawat salam terlimpah bagi kekasih Allah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pecinta Allah sejati, yang setiap saat hatinya selalu ingat kepada Allah, yang segala yang dilakukannya semata-mata karena Allah, yang tidak pernah menaruh harapan sehalus apapun dari selain Allah, yang tidak pernah takut dan gentar kepada siapapun selain takut hanya kepada Allah. Rasulullah adalah hamba Allah yang hatinya selalu diselimuti kerinduan, rindu kepada penciptanya, Allah Subhanahu wa taala. Semoga selalu terlimpah salawat salam kepada beliau, keluarganya, keturunannya, umatnya, para sahabatnya, dan kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kita pasti senang mengingat orang yang baik, apalagi orang yang baik sekali kepada kita. Kita pasti senang berkawan dengan orang yang sangat baik akhlaknya, sayang kepada kita, selalu berbuat baik dan tanpa pamrih. Benar kan? Mengingatnya saja menyenangkan, dekat dengannya senang, menyebut namanya senang. Itu hanya dengan orang yang baik, yang kebaikannya pasti ada batasnya. Bagaimana kalau kita mengenal Allah yang maha baik? Pasti ingin nangis saja, karena kebaikannya kemahabaikan Allah membuat kita sangat bahagia. Kita datang dengan lumuran dosa, Allah sambut dengan limpahan ampunan. Kita lupa kepada Allah, Allah tidak pernah lupa sesaat pun mengurus kita, menjamin kita. Kita berbuat maksiat kepadanya, Allah membimbing kita untuk kita menyadari kemaksiatan kita. Allah lah yang membimbing kita agar kita bisa taubat. Allah membimbing kita bisa berwudu, dan setiap tetesan air wudu menggugurkan dosa kita. Allah membimbing kita bisa bersujud, sholat, dan setiap sholat bisa menghapuskan dosa-dosa kita.
Allah membimbing kita bisa bangun malam. Pada saat itulah Allah mengampuni dosa-dosa. Allah cukupi uang dengan sedekah, dan sedekah itulah yang menggugurkan dosa, seperti air memadamkan api. Siapapun yang mengenal Allah pasti akan bahagia hidupnya. Siapapun yang mengenal Allah dengan baik, dia akan merasakan satu ketenangan yang luar biasa, kebahagiaan, karena mengenal yang maha baik. Kalau kita mengenal orang baik saja sudah sangat senang. Kalau kita dekat dengan orang baik saja sudah sangat senang, apalagi mengenal dan dekat dengan yang maha baik. Tidak ada lagi bandingannya. Tidak ada bandingannya. Hadirin, kalau kita dengar orang yang dermawan, pasti kita senang. Apalagi yang maha dermawan, yang kebaikannya melimpah kepada kita siang dan malam. Kalau kita dengar seorang pemaaf saja, kita senang, betul? Kita berbuat salah, kita berbuat salah dan kita dimaafkan oleh orang tersebut, kita senang. Apalagi kita mengenal yang maha pemaaf, yang nyata-nyata Allah memberikan karunia, karunia-Nya tidak kita syukuri, itu nyata. Allah memberikan karunia, karunia-Nya kita gunakan untuk berbuat maksiat kepada yang memberinya. Itu seperti kita diberikan makanan, lalu makanannya kita tumpahkan ke wajah yang memberi. Itu kan perbuatan maksiat, benar? Berapa banyak karunia Allah yang kita gunakan untuk melanggar apa yang Allah perintahkan. Tapi Allah tidak mengambilnya. Ini mata, kalau Allah mau ambil kan gampang, dibuat gelap saja. Allah tahu mata kita banyak melihat yang Dia larang. Ini telinga, Allah tahu kita senang dengar gosip, maksiat. Tinggal diputuskan gendang telinganya. Kita tidak bisa mendengar suara azan, tidak lagi mendengar suara ceramah seperti ini. Tidak ada qori'ah yang bisa kita dengar kalau Allah mengambil gendang telinga ini. Allah tahu juga mulut kita sering berkata yang tidak baik. Apa sulitnya bagi Allah mengambil pita suara ini? Ini dibuat serak saja, sudah repot. Ada sahabat saya yang senang berpidato, ketika berjumpa bicaranya begini, saya kata dokter tidak boleh bicara keras-keras selama 2 bulan. Banyak pita suaranya ada gangguan. Hanya dengan terganggu pita suara sudah repot, apalagi putus. Kalau naudzubillah suara saya tidak ada lagi, sudah pengajian ini susah didengar di radio, tidak bisa didengar. Allah tahu mulut kita banyak bicara maksiat, bohong, dilebih-lebihkan, ujub, riya, takabur. Ini kulit Allah yang bikin mulus. Berapa banyak yang kulit mulus dipakai maksiat, dipamerkan. Apa sulitnya bagi Allah mengirim kuman, bakteri eksim atau skarbies, apa tuh yang suka ngelubangin itu, eksim basah.
Tidak sulit bagi Allah bikin garuk-garuk, melepuh, atau Allah kirim saja minyak, otot kawat, balung besi, leher beton, urat kabel. Ini milik Allah, otot ini. Tidak sulit bagi Allah untuk membuat otot ini kram, ya. Tapi berapa banyak yang badannya bagus dan menjadi sombong karena bagusnya, dipamer-pamerkan, dan Allah menyaksikan. Wanita yang pamer auratnya, laki-laki yang pamer kegagalannya, yang pamer kepandaian. Padahal tidak sulit bagi Allah mengambil kepandaian kita. Cukup diberikan kulit pisang saja. Apakah kulit pisang bisa mengambil ingatan? Bisa. Injak kulit pisang, terpeleset, kepala terbentur bagian belakang. Pas bangun, kamu siapa? Hah, saya kan istrimu. Jangan ngaku-ngaku ya. Kalau saya siapa kan? Bisa lupa tuh. Ya, mudah-mudahan jadi peringatan bagi kita semua. Ada sahabat sedang main futsal, lari, beradu, lalu jatuh. Lupa tuh. Kenapa saya begini? Loh, kan barusan jatuh. Oh, saya jatuh. Kenapa saya jatuh? Sampai bingung yang jawabnya. Baru juga dijawab, saya kenapa begini? Lah, barusan kan dijelaskan. Menjelaskan apa? Coba kalau kita diambil memorinya oleh Allah, dibuat pikun saja masih muda kayak gini, ya. Tidak sulit bagi Allah mengambil ingatan kita, betul? Kalau kita sadar semua titipan Allah dan mudah bagi Allah mengambilnya, hati-hati, hati-hati. Mau sehebat apapun, kalau Allah mau ambil, ambil saja. Benarkah? Mau mengambil hafalan gampang tidak bagi Allah? Para penghafal Quran diambil hafalannya oleh Allah gampang tidak? Gampang, gampang sekali. Tidak ada yang bisa menghalangi. Apapun milik Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, kalau kita sudah kenal ke Allah, kira-kira akhlak membaik tidak, hadirin? Yakin membaik. Telepon, Neng. Ada siapa, Neng? Ada Allah, Kang. Kamu mah Allah deui. Ya dah, jangan ngomong gitu, Kang. Itu tiap omongan dicatat. Astagfirullahaladzim. Terjadi nikah sama Neng. Stres saya. Alhamdulillah, Kang. Saya memang sudah minta ke Allah, hanya ingin jodoh orang yang akrab dengan Allah. Akang malah sieun gitu. Sudah putus Neng, memang itu berkah. Mau menang jodoh sih ya. Kang, hati-hati, setiap bicara pasti kembali astagfirullahaladzim. Terus mah nyarios naon deui Neng? Saya, Kang. Astagfirullah, tutup aja telepon. Bagus itu. Hadirin sekalian, kira-kira orang yang banyak zikir ke Allah, akhlaknya baik tidak? Baik. Sambil duduk, jalan, sambil jalan kaki itu zikir. Ya Allah, saya bisa melangkah dengan pertolongan-Mu. La haula wala quwata illa billah. Ya Rabb, Engkau pasti sedang menatap saya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum wallahu bima ta'maluna basyir. Dan Dia bersamamu dimanapun kau berada, dan Dia Maha melihat apapun yang kau kerjakan. Engkau pasti sedang melihat saya, ya Allah. Sedang jalan, wahai yang Maha menemani, wahai yang Maha menyaksikan.
Kucing lewat. Ya Allah, kucing ini ciptaanmu. Dia anak kucing mau nyebrang. Tolong. Pasti kucing ini bertasbih. Dia tidak pesan jadi kucing. Sebagaimana kita tidak pesan jadi manusia. Kata hanya kuda yang bisa menyayangi. Tidak ngomong gitu saya ya. Kan kucing juga sama. Bisa berkasih sayang dengan kucing. Bedanya tidak bisa naik kucing, itu saja. Kan zolim ya. Lihat ada yang tukang jualan. Oh ya Allah, tukang bandros di depan, rezekinya lewat bandros. Ada yang beli, oh ini saling mengantar rezeki. Kesana ada yang dorong motor. Ya Allah, Engkau kempeskan bannya karena ada rezeki tukang tambal ban. Maha suci Engkau. Terus jadi tiap lihat rezeki lalu lintas yang beli sana teh. Oh ya Allah, mudah-mudahan barokah. Ada mobil bagus. Oh ya Allah, ini mobil ciptaanmu. Engkau titipkan ke orang itu, mudah-mudahan berkah. Terpelihara dari ujub ria. Tiba-tiba ada mobil yang tawadu sekali ya. Maksudnya uzur ya. Yang nyupirnya juga sudah sepuh ya, tidak kalah uzurnya. Ya Allah, mudah-mudahan mobil ini ringan hisabnya di akhirat. Begitulah, lihat ada ibu-ibu bawa belanjaan berat. Ini ladang pahala buat saya. Bu, boleh saya tolong? Jangan diambil loh barang saya. Ya Allah, ujian kesabaran. Enggak Bu, saya niat bantu ibu. Sok kuat ya. Alhamdulillah. Ibu, saya niat bantu. Sok atuh bawa kalinya. Rumah ibu di Setiabudi. Allah, jauh pisan Bu. Bawa secukupnya. Ladang amal ya. Ada anak kecil yang mau nyebrang pinggir jalan. Ayo nyebrang. Ya Allah, seberangkan aman. Senang, betul. Ada kucing dibungkus pakai kantong kresek oleh anak-anak kecil. Ini takdir melihat ini. Ya Allah, adek sayang, gak boleh ya, kasihan kucingnya. Nanti ibu kucing juga marah. Ada mau dibungkus plastik nih, jangan ya, jangan kejam. Tolong baik-baik. Ini ladang amal semua. Tiba-tiba lihat kulit pisang dengan pisangnya satu turui. Oh ini bukan punya saya. Begitulah hadirin. Masuk ke masjid, ada orang tua. Allah takdirkan ada orang yang lebih tua. Berarti ladang pahala bagi saya untuk mendahulukan beliau. Sedang duduk di masjid, menunggu waktu sholat, ambil Quran, bagikan ladang pahala. Ya Allah, selesai udah mau qomat, kumpulkan lagi. Pas duduk di masjid ini sajadah bagus, ambil, takut ada kotor dikit-dikit. Ya Allah, kelihatan ada benang, ada remeh, ya, ada satu lagi buah delima, lumayan. Belum 2 jam ada. Bersihkan. Senang tidak begitu dan sibuk dengan Allah. Sibuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih ya Allah, saya bisa di masjid yang karpetnya bagus, yang udaranya segar. Saya nyumbang apa? Jangan lupa loh, tiap tempat sholat kita itu ada biayanya, ada kosnya, benar? Ada biaya perawatan, ada biaya nyedot, ini ada listrik, ada air. Saya suka nyumbang tidak ke masjid. Kalau saya tidak nyumbang berarti saya disumbang orang. Saya sudah sholat enak, keluarkan uang, ada kotak infak di sana. Tidak tahu kan cara melipat gandakan uang itu? Teknik melipat gandakan uang sudah diberitahu belum di sini? Pertama 100 ribuan, lalu dilimpitkan dengan 1000-an. Nah dilapat 2 yang 100 ribunya di tengah, ya, sehingga nggak kelihatan yang 100 ribunya
tengah, dilipat lagi begitu jadi makin kecil, dilipat lagi, nah itu masukkan ke kotak infak. Nah begitulah, itu cara melipat gandakan uang. Dasar tukang sulap yang harus jadi berapa? 100.000 dilipat begitu close. Masuk, ya Allah terima kasih saya bisa sholat. Pas keluar ada sendal berantakan, nggak bisa ngerapikan semua, ya 3 aja, 1, 2, 3, dah. Mau nyebrang tunggu dulu, jangan sampai sembarangan orang terhalang. Enak sibuk dengan Allah sambil jalan, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Akhwat tiba-tiba ketemu dengan ikhwan yang lucu sekali karena masih bayi ya. Apa masalahnya? Ya begitulah, akan banyak ujian-ujian. Kalau banyak zikir, nanti kita bisa hati kita bisa bunyi terus. Lakukan jangan gitu. Tapi kalau kurang zikir, nafsu yang besar. Kalau nafsu cenderung membuat kita tidak taat kepada Allah. Kurang lebih begitulah di antara zikir-zikir lainnya. Tiba-tiba hujan lebat, zikir. Ini pasti hujan ciptaan Allah. Tiap tetes hujan sudah dihitung oleh Allah. Tiap tetes hujan bertasbih kepada Allah. Setiap tetes hujan ada rezekinya. Mungkin tetesan ini rezeki cacing yang mana, rezeki pohon. Mungkin dari tetesan hujan ini yang akan jadi cabai, jadi delima yang akan kita minum, makan, ya. Jadi lihat hujan tuh, wah sia hujan, calana can garing sia, aing kumaha teu dicalana seumur-umur, nanti diijabah. Kenapa ngomong begitu ya? Kenapa harus ngomong aneh-aneh? Benar? Kenapa rewel dengan hujan? Di sana kemarin di Mekah, oh jemaah terima kasih, saya Agim ya, sudah kembali ke tanah air dan sudah ceramah dari pesantren ini. Kemarin tidak ceramah karena bagian akhwat. Terima kasih atas doanya. Alhamdulillah. Haji tahun ini haji yang agak menegangkan. Banyak ujiannya. Termasuk ada 2 kebakaran, salah satu diantaranya hotel yang dihuni oleh dari Jawa Barat dan KBIH Bandung. Selamat semuanya, Allah yang menyelamatkan. Zikirlah sebanyak-banyaknya, fadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah sambil zikir tuh, kalau kita zikir kita diingat Allah, berarti kita ditenangkan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub. Dengan zikir berarti kita akan dibentengi oleh Allah. Setan itu susah nipu ahli zikir. Paling nipunya begini, 2 tipuan setan. 1, dibuat lalai berzikir, dan yang kedua dibuat berlebihan dalam zikir. Jadi setan itu membuat kita tidak lupa. Surat Al-Hasyr teh gimana teh? Ya allazina amanu taqullah. Nah, ini si setan bikin saya lupa nih. Enggak, itu mah awe nu lupa cek setan teh. Nah, makanya nyalahkeun saya. Coba oleh suara yang lebih bagus dari saya. Dari mulai ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat ligat wattaqullaha. Ini surat Al-Hasyr ya. Bagaimana efeknya kalau kita lupa ke Allah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Dan janganlah kamu seperti orang-orang yang lupa kepada Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa akan diri sendiri. Mereka itulah orang-orang yang fasik. Begitulah. Jadi kita jadi nggak ngerti siapa diri kita, mau apa. Kalau nggak ingat ke Allah tuh, jadi nggak bener hidup tuh. Hanya jadi nggak sadar kita hamba Allah ya. Jadinya hamba rokok, hamba maksiat, hamba syahwat, hamba nafsu. Karena kurang zikir. Kalau kita zikir, kita jadi sadar kita tuh hamba Allah. Allah yang punya segala-galanya. Allah yang menentukan segala-galanya. Kita selalu dilihat Allah, didengar Allah. Jadi bisik-bisik itu pasti didengar Allah. Ya. Ya baik, ada pertanyaan dari masjid. Apa kabar para santri? Kemana aja? 19 hari itu kerasa lama tuh macam. Kalau di sana ya nggak ingat hari, nggak ingat tanggal. Kalau ingat ke tanggal jadi lama, tapi kalau ingat ke kesibukan gak kerasa. Sehat aja. Lihat tanggal waktu itu tanggal 15, tiba-tiba tanggal 29 ya. Ada yang salah dari kalender? Tidak. Tapi kita sibuk. Orang yang sibuk ke Allah tidak akan terasa lama. Orang yang sibuk dengan selain Allah pasti terasa lama. Sekarang disuruh nunggu lama atau sebentar nunggu ibu belanja. Tergantung kesibukannya. Kalau sibuk murojaah Quran, dan murojaah Quran itu bukan masalah hafal. Murojaah Quran itu sibuk dengan kalam Allah, jadi merasa senang dengan ayat-ayat Allah. Ya, ini Allah lagi dengerin saya murojaah ayat-ayatnya. Jadi harus hafal. Saya kira bukan harus hafal, harus diterima oleh Allah. Benar? Jadi hafal mah hadiah dari Allah. Dan bukan yang terpenting hafal tuh. Yang terpenting adalah kita jadi dekat dengan Allah dengan hafalan. Karena kita paham dan senang mengamalkannya. Baik, penelpon. Ada yang menanya dari masjid, santri. Duh, nih tawadu santri itu ya. Dapat hadiah menarik kemarin. Boleh cerita? Gak apa-apa cerita ini ya, karena ini sebuah proses. Jadi sore-sore kemarin tuh dikirimi video oleh para santri dari Eko Pesantren. Yaitu para santri ya, yang para penghafal Quran di sana. Yang SMA ku. Secara mengejutkan itu sudah bisa melakukan berkuda tanpa sadel, nggak pakai pelana, tanpa kendalinya, dan sudah bisa berkuda sambil memanah. Hampir rata tuh. Waduh, ini sangat amazing, amazing. Aduh, kok bisa begini? Sehari sebelumnya Ustadz Ganjar yang bisa melakukannya. Berputar, wah ini kok bisa begini? Jangan lihat di sananya ya, hakikatnya itu pertolongan Allah. Tapi santri-santri ini adalah santri yang paling telaten ngerawat kuda. Masih makan, ngurus. Paling telaten ngejaga kuda. Lalu latihan lama.
Sampai tiba-tiba mereka yang padahal itu sangat sulit. Oh, ternyata memang kalau ingin dapat sesuatu tuh harus siap dengan prosesnya. Benar? Tidak ujuk-ujuk pengen jagoan, enggak. Itu bisa sendiri, mereka juga enggak pernah membayangkan bisa berkuda begitu. Syariatnya datang pelatih yang mengerti ilmu bagaimana berkuda tanpa pelana, dan kuda bisa belok sendiri ya, tanpa harus pakai kendali tangan yang kita repot sekali mengendalikannya. Berlari tidak jatuh sambil memegang busur panah dan panahnya. Oh, Masya Allah, Masya Allah. Ternyata memang segala sesuatu tuh harus cocok dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Jadi harus senang kepada berbuatnya, bukan senang kepada hasilnya. Hasil mah tiba-tiba dikasih yang tidak terpikir oleh mereka, oleh saya juga, oleh para pelatih. Kok tiba-tiba bisa rata itu? Nah, karena memang berbuatnya. Itu hikmahnya ya. Ada yang mau ditanyakan? Adik-adik dari masjid. Kenapa parau? Karena serak ya. Di sana panasnya 41, 42, 2 kali Bandung ini. Jadi kalau saudara mau mencoba panas di sana, dekati kompor atau knalpot. Kalau ada angin itu lebih panas daripada cahaya matahari. Jadi kesini tuh perih gitu. Bibir pecah, sariawan, terus jadi sembelit. Karena airnya sangat minus ya. Contohnya gini, kita minum 8 botol. Itu paling nanti kalau ke toilet tuh cuman setengah botol. Artinya itu menguap dari keringat kita. Enaknya cuman kalau nyuci pakaian ya, tinggal dipakai aja, keluar berjemur sebentar udah kering tuh. Hanya udah itu mules ya. Cepat keringnya jemuran. Di sana panas dan kering, tapi Allah menyiapkan air zam-zam yang sangat banyak, yang tidak banjir pada waktu orang jamaah sedikit, dan tidak kehabisan pada waktu jutaan orang datang. Luar biasa. Padahal Mekah itu jauh dari laut, tapi aneh, 1400, bukan 1400 tahun ya, dari zaman Nabi Ismail sampai sekarang. Harusnya kan kalau orang sedikit banjir ya, tapi tidak. Kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Penelpon silakan. Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung. Ada Ibu Rini dari Kebumen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ada 2 yang mau saya tanyakan. Yang pertama tentang ketika kita mendengar Al-Quran dibacakan, suatu saat saya mengikuti pengajian, kemudian sebentar begitu satu ayat selesai, terutama ibu-ibu, bapak-bapak diam, ibu-ibu langsung Allah, Alhamdulillahirrabbilalamin, Allah, begitu. Apakah itu disunatkan atau dianjurkan? Terus yang kedua tentang zikir, kecuali tahmid, tahlil dan takbir, apakah kita bisa berzikir dengan Asmaul Husna? Karena ada teman juga yang nyeletuk, tetapi hati-hati jangan sampai musyrik. Nah, apa maksudnya itu? Saya tidak paham. jangan sampai apa, Bu? Jangan sampai musyrik. Musyrik. Iya. Sebenarnya juga kadang ada paham gini. Suatu saat kita dianjurkan baca apa, insya Allah nanti suatu penyakit itu sembuh. Ya. Sebenarnya juga untuk hati-hati, jangan sampai musyrik. Saya kok tidak paham, tapi juga ketika saya tanyakan maksudnya gimana, mereka hanya senyum-senyum, Ustaz. Nah, saya mohon penjelasan dari Ustaz.
Terima kasih. Ibu dari mana? Tunggu dulu, Ibu Rini. Nggih, gimana? Nggih. Kebumen? Iya. Mendengar dari radio apa, Bu? Bina Mas Purworejo. Alhamdulillah. Kebumen tuh di daerah Indonesia kan? Jawa Tengah. Baratnya Purworejo, nggih. Oh, Purworejo. Baratnya, sebelah baratnya, kabupaten sendiri. Oh, iya. Ibu sudah berapa lama mendengar acara ini? Oh, sayang sekali, baru kurang lebih 1 bulan saya menemukan gelombang ini, Ustaz. Oh, iya. Bagaimana bisa tahu ada acara kita ini, Bu? Ya, itu suatu saat biasanya saya mengambil dari Purworejo, tapi suatu saat saya tidak menemukan, kemudian saya pindah gelombang, ditunjukkan oleh Allah mungkin. Alhamdulillah menemukan acara ini. Jadi setiap pagi Ibu ikutan gitu? Ya, insya Allah ya. Kalau tidak, kadang juga lupa. Iya. Tapi insya Allah begitu saya di dapur, langsung membunyikan itu. Alhamdulillah. Terima kasih, salam untuk keluarga, Bu. Insya Allah. Jadi pertanyaannya apa ya tadi itu? Iya. Iya. Baik. Diulang lagi Ustaz, mungkin. Oh enggak, terima kasih. Oke, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya Bu ya. Oh ya, kan ada di beberapa tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Saya belum mendengar dalilnya tentang itu. Saya harus mencari lagi apakah seperti itu di zaman Rasulullah. Saya baru bisa jawab itu saja, ya. Mungkin di Indonesia ini ada sebagian yang sangat mengajak mengingat Allah dari setiap ayat. Tetapi kalau mau merujuk dalil, kita sama-sama cari dalilnya. Dan saya belum mendapatkannya. Mudah-mudahan ada dalilnya ya. Sehingga jadi amal soleh. Yang kedua, zikir yang paling utama itu adalah Al-Quran. Al-Quran juga ada tingkatan-tingkatannya. Dalam Al-Quran itu ada yang Allah memperkenalkan dirinya. Seperti Al-Fatihah, surat Al-Ikhlas, atau ayat kursi. Nah itu lebih tinggi daripada tabbat yada abi lahabin wa tab. Itu sama zikir juga, tapi yang ayat-ayat yang memperkenalkan diri Allah itu lebih tinggi. Termasuk zikir adalah majelis taklim begini. Ini kita sedang berzikir nih. Ada juga memang yang sedang tidur ya. Mudah-mudahan dalam mimpinya juga mimpi zikir ya. Mimpi di majelis taklim. Kok enak ya majelis taklim tuh katanya sambil istirahat. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, zikir itu juga dahsyat sekali. Dan Asmaul Husna juga zikir. Yang jangan itu berlebihan ya. Sehingga kita mah di tengah-tengah saja. Cari apa yang dicontohkan Rasulullah, jelas, tiru saja. Sambil kita perbaiki akhlak kita, benar? Jadi zikir itu harus berdampak kepada akhlak. Penelpon selanjutnya. Baik, alhamdulillah ada Ibu Tati dari Bandung yang sudah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus. Silakan apabila ada yang disampaikan. Nah, misalnya terputus gini ya, niat sudah sampai, terputus izin Allah, niatnya sampai, jadi putus, itu tidak menyelesaikan masalah, apalagi dibanting teleponnya misalkan ya, dan teleponnya itu ternyata belum lunas, terus jatuhnya itu mental, ya nggak, lalu ketelen oleh kucing. Oh, ini kan dramatis, hadirin, mustahil. Coba ngarangnya jangan ya, enggak. Yang tidur bangun, ada apa katanya, bagi-bagi handphone. Silakan penelpon ada.
Baik, ada Bapak Gagan dari Cimahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Pak. Halo, Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau nanya, waktu saya Jumahan dulu khotibnya isi ceramahnya gini, kalau sholat itu sarungnya harus Apa? Terputus kembali. Seperti kereta api ya. Naik kereta api. Barusan gimana pertanyaannya? Waktu sholat Jumat khotbahnya tot. Pasti itu masalah telepon ya. Belum bisa dipahami pertanyaannya. Gak apa-apa. Nah kayak gini tuh gak boleh lepas dari ingat Allah ya. Oh ya, ini episodenya begini. Jadi nyambung hati itu ke Allah lagi, ke Allah lagi, ke Allah lagi. Jadi enak hidup tuh, katanya begitu. Mau tidur juga ke Allah, hanya Allah yang bisa jagain kita. Betul? Gak usah segala dipikir, mau tidur mah zikir aja. Termasuk yang susah tidur pasti mikirin susah tidur. Kalau mau tidur mah terserah Allah. Zikir aja nanti tiba-tiba tidur sendiri. Halo? Jangan-jangan kita yang putus sama operator. Baik, alhamdulillah masih tersambung. Ada operator? Baik, alhamdulillah sudah ada yang bergabung kembali. Ada Bapak Arif dari Taiwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, silakan Pak. Ya. Halo. Halo. Ni hao ma. Halo, assalamualaikum A. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salah saya. Dengan Arif Taipei. Arif Fadilah. Oh, Pak Arif kan ya? Alhamdulillah A. Apa kabar Pak Arif? Alhamdulillah, subhanallah. Tes dulu. Semakin Ni hao insyaallah ma. semakin baik A. Semakin baik insyaallah, amin ya Allah, amin. Ni hao ma. Ni hao ma. Miau ya. Pak Arif gimana keadaan? Membaik sekarang, semakin baik. Alhamdulillah, insyaallah, amin ya Allah, amin ya Allah. Berkat bimbingan doa AA dan alhamdulillah pada saat doa di Arafah saya seakan-akan berada dekat AA. Ya Allah. Subhanallah. Alhamdulillah ya. Pada saat kemarin relay dari Arafah, Masya Allah, seolah-olah itu saya berada di dalamnya. Mudah-mudahan kembali bisa seperti itu, ya Allah. Amin. Masya Allah, ya, begitu bahagianya kita di luar Arafah yang mendengar doa Arafah. Saya bersyukur sekali bersama istri bisa mendengarnya dengan Masya Allah, rasa seduh, rasa bahagia. Seakan-akan ikut serta larut di dalam lautan manusia di Arafah, ya Allah. Mudah-mudahan. Terima kasih itu betul-betul berharga buat kita di khususnya yang mendengar melalui NTFN ini. Rajin. Aduh, terima kasih sekali lagi ya. Itu yang ingin saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa datang ke Taiwan, kita tunggu karena warga negara Indonesia juga rindu dengan AA, dengan ya mungkin rombongan lainnya. Terima kasih Pak Arif. Salam buat keluarga dan teman-teman se-Taiwan. Baik, A. Nah, gimana ngumumin? Nuhun ya, semakin sehat ya, iya. Pak ya. Ya. Semakin sehat ya. Alhamdulillah, terima kasih doanya. Mudah-mudahan insyaallah. Sampai jumpa saya di ini Taiwan lagi sambil jalan lah, sambil biasa kalau pagi gini olahraga, ingat sama tema zikir. Jadi sambil mendengarkan MC sambil saya jalan pagi ini udah kurang lebih hampir 45 menit saya jalan, subhanallah. Masya Allah memberikan suatu kenikmatan bagi saya untuk masih bisa berolahraga dengan keringat yang bercucuran, ya Allah. Ya Allah. Subhanallah, terima kasih sekali. Terima kasih insyaallah ya. Xie. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Taiwan tuh
Insya Allah tanggal 16 di Singapura, ceramah di beberapa masjid Singapura. Kalau ada jamaah yang mau ikut ke Singapura, ayo ya, pertemuannya di depan masjid KBRI sana ya. Kalau nggak mau ngongkos ya. Lalu tanggal akhir bulan ini, Oktober, akhir bulan Oktober, sekarang tanggal berapa? Ya, akhir Oktober di Qatar, Oman, Abu Dhabi. Wah, enak dong, keliling aja. Enak, emang enak, jangan iri ya. Benten-benten nasibnya, punten. Bulan November, insya Allah di suatu tempat ya, Cikemeh, Cililin, tidak sama aja dengan Cikego. Semuanya juga milik Allah. Kenapa senang ke sana? Senang, kan itu semua alam itu milik Allah. Tiap negara itu ciptaan Allah, milik Allah. Lihat-lihat ke sana bisa lihat kebesaran Allah semua. Masya Allah. Terakhir penelpon ada? Baik, alhamdulillah ada yang bergabung kembali. Ibu Tati dari Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus kembali. Itu teh sengaja atau nggak sih dicenut-cenut begitu? Nggak boleh suudon ya. Masih ada penelpon terakhir. Ini jangan dulu bubar masjid ya, sudah ini. Baik, alhamdulillah kita sudah di penghujung kebersamaan. Silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Bagaimana? Kita sudah di penghujung kebersamaan. Silakan apabila ada yang akan disampaikan kembali. Oh, last order itu. Baik rekan-rekan, insyaallah nanti ada kajian. Maaf Pak Miftah Farid baru pulang, jadi beliau mungkin harus istirahat ya. Memang idealnya pulang dari Tanah Suci itu ada saat istirahatnya. Saya agak salah kemarin, mau digeder terus. Tapi alhamdulillah mudah-mudahan sehat. Nanti malam pengajian di Darut Tauhid seperti biasa, bisa disimak juga di relay di radio. Jadi acara ini di seluruh dunia bisa didengar ya. Ini saya yakin teman-teman di negara-negara dari Selandia Baru, Vancouver, Kanada, kalau diminta telepon di Jerman, Amerika, walaupun sangat beragam jadwal waktunya, tetapi bisa didengar. Alhamdulillah kalau Allah mau dengan teknologi. Dan pengajian ini sudah memasuki 21 tahun seperti ini. Tiap pagi nih, Masya Allah. Dari mulai teknologi yang sangat sederhana dulu. Dulu kalau mau siaran di luar negeri itu bawa koin. Bawa koin banyak. Jadi ke telepon ceklek karena di telepon umum. Begitulah. Masya Allah. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Para pendengar yang budiman, terima kasih. Semoga Allah yang maha menatap, maha mendengar, maha dekat, maha memperhatikan, maha memberikan pahala, ampunan, kebaikan, menggolongkan kita menjadi orang yang selalu berzikir kepada Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Duhai Allah yang maha dekat, wahai yang maha menatap, ampuni kami lebih sering melupakanmu daripada mengingatmu. Ampuni ya Allah, kami sedikit sekali ingat padamu. Ampuni bahkan dalam sholat pun kami jarang ingat padamu. Tapi Engkau maha baik ya Allah. Engkau lah yang membimbing kami untuk bisa mengenalmu. Tolong ya Allah, jadikan umur yang tersisa ini menjadi ahli zikir. Menjadi hamba yang tidak pernah lepas hati ini darimu. Izinkan kening ini selalu nikmat bersujud padamu. Akal ini selalu terpana kepada keagunganmu. Jadikan pandangan kami pandangan yang selalu terjaga dan akrab dengan apapun yang Engkau sukai. Jadikan telinga ini selalu merindukan asmamu ya Allah. Ayat-ayatmu, kebenaranmu. Ya Allah, jadikan lisan kami lisan yang selalu basah menyebut namamu.
lisan yang terpelihara, lisan yang kelak bisa meminum di telaga Rasulmu di sorgamu. Ya Allah, golongkan tubuh ini tubuh yang selalu ringan untuk mengamalkan apapun yang Kau sukai. Lindungi tubuh ini dari perbuatan haram, dari makanan, minuman haram, dari pakaian haram. Izinkan tubuh ini selamat ya Allah sampai di akhirat kelak. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang hakul yakin padamu, yang selalu merasa ditemani olehmu, hati yang tidak pernah kesepian karena merasakan kehadiranmu, hati yang selalu merasa ditatap, didengar, ditemani olehmu. Penuhi hati ini ya Allah dengan selalu ingat padamu, yang selalu yakin dengan janji dan jaminanmu. Hati yang ridho dengan apapun yang Kau tetapkan. Hati yang selalu syukur dengan sehalus apapun karuniamu. Hati yang indah dengan kesabaran karena selalu berbaik sangka padamu. Ya Allah, karuniakan kepada kami hati yang merasakan indahnya cinta. Cinta padamu ya Allah. Karuniakan kepada kami hati yang selalu memendam rasa rindu. Rindu ingin bertemu denganmu ya Allah. Engkaulah yang kuasa membulak-balik setiap hati. Doa yang maha mendengar, jangan cabut nikmat iman kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, berikan kesembuhan jamaah yang sedang sakit ya Syafi. Cukupi yang sedang kekurangan rezeki ya Allah, yang dililit hutang bayarkan ya Goni. Cukupi hanya dengan rezeki halal barokah. Berikan kepada kami nikmat ibadah, doa yang Kau ijabah. Berikan pendamping yang lebih mencintaimu ya Allah di atas segalanya. Pernikahan yang berkah, rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh-solehah. Ya Allah, Allahumma rzuqna istiqomah. Berikan kepada kami istiqomah sampai husnul khotimah. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Terima kasih para pendengar, sahabat-sahabat operator yang semua pengelola radio dimanapun berada. Semoga jadi amal soleh. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.